Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di dunia ini hingga surga nanti. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang sakit kita doakan, karena Bu Wisaksono sakit perut katanya. Kita doakan yang sakit, termasuk Ibu Wisaksono, semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah. Syafahumullah shifaan ajilan, syafahumullah shifaan ajilan, la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sebentar Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
orang yang luka dalam peperangan dan tetap hidup. Seorang yang mendapat luka dalam peperangan dan beberapa waktu lamanya tetap hidup dan kemudian meninggal, maka hendaklah ia dimandikan dan disolatkan seperti biasa berarti gitu. Walau ia masih tetap dianggap sebagai orang yang mati syahid. Kalau kemarin kan mati di medan perang, nggak usah dimandikan, dikafani dengan pakaiannya itu. Bahkan ada pendapat kemarin tidak perlu disolatkan. Tapi kalau meninggalnya di rumah atau di kemah setelah terluka di medan perang, maka yang bersangkutan dimakamkan seperti jenazah pada umumnya, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan seperti biasa. Walaupun statusnya sama, mati syahid, tapi beda statusnya kalau mati syahid di medan perang dengan mati syahid di atas ranjang, itu beda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandikan dan menyolatkan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an yang meninggal akibat kena anak panah yang memutus urat tangannya. Setelah kena itu Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an tinggal di masjid dan tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian lukanya terbuka dan ia pun syahid. Semoga Allah memberinya rahmat. Amin insyaallah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh yang menjadi salah satu sebab berdirinya negara Madinah ya, saat itu. Di antara tokoh yang menyiapkan berdirinya negara Madinah dengan pemimpinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah tokohnya namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau wafat karena terluka di medan perang. Tapi meninggalnya tidak di medan perang, tapi di masjid. Seandainya hidupnya itu hanya sebentar waktu, misalnya ia masih sempat berbicara atau minum, kemudian meninggal, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau di medan perang, sesaat di medan perang, masih di medan perang, nah itu tetap diperlakukan seperti orang yang mati di medan perang, sehingga tidak perlu dimandikan, dikafani dan disolatkan. Walaupun ada pendapat tetap disolatkan dulu yang disolatkan ya. Dikafaninya itu dengan pakaian perangnya itu sendiri. Kalaupun ada kain kafan yang dipakai sekedarnya saja. Berkata pengarang buku Al-Mughni, seorang laki-laki menceritakan pengalamannya waktu menaklukkan Syria. Katanya, saya membawa air dengan maksud hendak memberi minum saudara sepupuku, seandainya ia masih bernyawa. Akhirnya saya jumpai Haris bin Hisham itu. Maka saya pun mendekatinya untuk memberinya minum. Rupanya ada seorang laki-laki yang memandang kepadanya, sehingga Haris pun memberi isyarat kepadaku agar memberi orang itu minum lebih dulu. Ketika saya pergi mendapatkan tiba-tiba ada pula orang lain yang memandang kepada orang ini, sehingga ia pun beri isyarat padaku agar memberinya minum lebih dulu, memberinya minum terlebih dahulu. Kesudahannya mereka itu meninggal dan tak seorang pun di antara mereka itu yang dimandikan dan disolatkan, padahal mereka meninggal itu adalah setelah usai peperangan. Jadi ada orang dalam kondisi terluka dalam peperangan. Dan mereka ini dalam kondisi masih di medan perang. Kondisi perang sudah selesai, terluka. Ada seorang sahabat yang membawakan minuman untuk sepupunya yang terluka itu. Tiba-tiba di sampingnya ada temannya yang lain yang butuh minum. Kata saudaranya, kasih dia dulu aja. Begitu yang satu mau dikasih, yang satu ngeliat temennya butuh minum, kasih yang satu aja. Begitu yang satu yang ternyata jawabannya sama,
Akhirnya dia kembali ke saudara pertama, ternyata udah meninggal saudaranya. Yang kedua udah meninggal, ketiga meninggal semua akhirnya. Kita mau sampaikan begini, ini rumusnya. Begitulah orang beriman itu. Jadi seringkali orang beriman di masa itu mereka lebih mengedepankan saudaranya walaupun dirinya sendiri butuh. Nah, kedermawanan model seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri sebenarnya ya butuh sebenarnya, tapi mereka rela mengedepankan saudaranya dalam hal duniawi ya. Nah, daripada kepentingan dirinya sendiri. Begini-begini ini enak ngomongnya aja. Prakteknya sulit pakai dal. Gitu. Iya. Mengedepankan orang lain untuk kepentingan duniawi ya, daripada kepentingan dirinya sendiri. Tapi memang bersyukurlah pada Allah begini Bu, ini bersyukurlah pada Allah ya. Kita ini dalam mencontoh amaliyah orang-orang terdahulu yang top-top imannya itu. Kita untungnya Bu ya, kita tidak dituntut untuk sesuai persis plek ketiplek gitu, apa istilahnya? Enggak mesti harus persis plek ketiplek gitu. Tapi yang penting spiritnya. Kenapa saya bilang tidak harus kita sama persis? Karena pertama kita nggak akan sanggup pertama. Kita nggak akan sanggup karena mereka itu dengan kadar iman yang memang hebat tuh. Tapi kita ini diperintah untuk mengikuti spiritnya. Maksudnya bagaimana? Begini Bu, ini aturan untuk kita pada umumnya ya. Aturan untuk kita pada umumnya. Perihal dermawan kepada orang lain itu ada 3 tingkatan Bu. Kalau untuk kita ini ada 3 tingkatan. Nanti kita lihat kita bolehnya di mana gitu ya. Yang pertama, ini yang pertama, ada namanya judun. Judun itu dermawan artinya, pelakunya namanya judi, orang yang dermawan artinya. Nah, dermawan dengan kata jud itu kalau ibu dapat uang 1.000, ibu ambil 750, ibu berikan ke orang lain 250. Nah, itu namanya jud namanya. Berarti apa Bu? Ibu ngambil lebih banyak, memberikan lebih sedikit, betul ya? Nah, itu udah bagus itu Bu. Itu udah bagus itu. Maksimal 1/3 total harta lah. Tadi kan 1/4 contohnya dia. Maksimal 1/3 total harta. Itu udah bagus dan itu untuk kita itu. Yang kedua ada namanya sakhok Bu. Sakhok itu dermawan juga artinya. Pelakunya namanya sakhi. Sakhok itu gini Bu contohnya. Kalau ibu punya uang 1.000, yang 750 untuk orang lain, ibu ambil cuma 250. Bisa begitu? Berat. Makanya dalam Islam untuk kita dilarang itu Bu. Yang model begitu dilarang kita. Tidak boleh, oleh Nabi dilarang. Yang betul adalah maksimal 1/3 Bu untuk kita total harta. Kita tetap diperintah ngambil lebih banyak. Yang kita keluarkan lebih sedikit. Maksimal berapa tadi? Total 1/3 total harta, maksimal itu. Paham nggih? Itu kalau berkaitan dengan keseluruhan harta Bu nggih. Tapi kalau secara parsial, nah boleh kita sakhok. Kita sakhok dalam pengertian parsial boleh. Contoh. Ibu misalnya ya, untuk gaji bulan ini, ibu gajinya misalnya 8 koma gitu ya. Karena setiap tanggal 8 koma. bercanda. Ya, misalnya ibu gajinya bulan ini misalnya 80% diinfakkan ke fuqara masakin anak yatim misalnya gitu. Ibu cuma ambil 20%. Tapi hanya untuk gaji bulan ini aja. Sementara tabungan ibu kan 1 miliar misalnya. Ya nggak ada masalah. Amin insyaallah amin. Amin aja dulu ya, amin. Kalau Bu Sutira sudah.
Amin. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, ini namanya apa, Bu? Ini namanya sahok parsial namanya. Boleh kalau gitu, tidak apa-apa. Kita sesekali ngasih orang lain lebih banyak dan kita ngambil lebih sedikit. Insidentil, nggak selalu. Dan pada sebagian, tidak seluruh harta. Boleh, tidak apa-apa. Contoh yang lain gini, Bu. Contoh yang lain. Ini seperti yang mengedepan orang lain daripada diri kita sendiri, tapi parsial. Tidak setiap saat, sesekali aja insidentil dan tidak seluruh harta, sebagian harta aja. Contoh lagi ini, Bu. Ibu mau ke pasar, mau pakai motor. Tiba-tiba tetangga bilang, "Bu, boleh pinjam motornya nggak? Saya lagi butuh ini apa ada keperluan yang mendesak lah." "Oh ya, pakai aja, pakai." Orang itu pakai motor ibu pakai Gokar atau Gojek misalnya. Atau ibu Gojek lah. Demi tetangga yang butuh motor, ibu suruh pakai motor ibu untuk nolong dia gitu. Sementara ibu sendiri naik ojek misalnya. Itu sahok namanya. Parsial, enggak tiap hari gitu. Kalau tiap hari jangan kalau tiap hari. Enggak boleh juga kalau tiap hari gitu. Jadi insidentil gitu loh, Bu, sesekali lah misalnya. Nah, itu yang model begitu namanya sahok. Boleh kalau gitu, enggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Ada yang namanya karom, dermawan namanya karom, pelakunya namanya karim. Kalau ini memberi semuanya ke orang lain, dia nggak ngambil sama sekali. Ya, ini nggak ada yang bisa kecuali Allah. Allah ngasih seluruhnya kepada hambanya, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun, karena Allah memang nggak butuh. Yang butuh kan makhluk kepada Allah. Itu makanya Allah itu Al-Karim. Yang dermawannya itu seluruhnya untuk hambanya. Allah tidak ngambil keuntungan sedikit pun karena semua keuntungan untuk hamba itu sendiri. Ibu beribadah kepada Allah, bersyukur pada Allah, yang untung siapa? Kita. Allah enggak butuh, Allah udah maha segala-galanya. Dan itu hanya Allah saja yang bisa seperti itu. Pun bisa dipahami nggih? Nah, jadi yang model kayak gini tadi ini, Bu, nah, pada kasustik per kasus yang spiritnya kita tangkap apa? Mengedepankan orang lain, yang sebenarnya dibalik kita mengedepankan orang lain dalam masalah duniawi itu menjadikan kita kemudian dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, Bu, kelihatannya saja berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita itu sedang berbuat baik pada diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kita ini, Bu, kelihatannya saja jahat pada orang lain. Tapi sebenarnya orang yang jahat pada orang lain itu dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Karena dalam Islam ada rumus, Bu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun, Bu, kebaikan yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali pada kita. Dan kita akan melihat manfaatnya kembali pada kita. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat keburukannya kembali pada diri kita. Jadi baik buruk yang kita lakukan itu kembali pada diri kita sendiri. Kenapa dia? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, makanya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46, Bu. Surah ke-41 ayat 46. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pernyataan beliau, penjelasan beliau dikutip oleh Syekh As-Samarqandi itu, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Kata beliau begini, Bu. "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi
wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya itu. Makanya gini Bu, kita ini kelihatannya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada kita Bu. Kan kalau kita mendoakan baik orang lain, dalam satu hadis dikatakan di atas kepala kita ada malaikat yang berdoa, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Maka tidak jarang Bu, hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi saya ulang Bu ya, hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu bisa jadi, semua tentu karena Allah Bu ya, tapi secara sunnatullah bisa jadi itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kita ini kelihatannya saja Bu membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari bantuan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim itu, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi tidak jarang Bu, masalah kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi kadang urusan kita itu Bu dibantu beres oleh Allah dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Dan demikian juga ketika kita mencintai orang lain karena Allah. Kelihatannya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim juga. Jadi ada seseorang yang datang mengunjungi saudaranya di satu kampung, terus Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya akan berkunjung ke rumah saudara saya di kampung ini. Kata malaikat yang nyamar itu, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dengan pertemuan ini? Dia bilang tidak. Semata-mata karena saya mencintai saudara saya karena Allah. Maka kata malaikat itu, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi kelihatannya kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Jadi semua kembali ke kita Bu. Tapi sebaliknya tadi, kalau berbuat jahat, kelihatannya saja dia jahat pada orang lain, tapi tanpa dia sadari dia telah berbuat jahat pada dirinya sendiri. Paham nomatan? Allah. Tapi itu ada orang jahat kok umurnya panjang gak mati-mati Ustaz. Belum. Kalau waktunya nanti tahu sendiri. Kalau gak tobat ya. Allahu Akbar. Pun lanjut nih. Salat terhadap orang yang tewas dalam menjalani hukuman. Jadi kalau kejadiannya masih gak jauh-jauh dari waktu peperangan, gak usah dikafani, juga tidak dimandikan, dan bahkan tidak disolatkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tetap disolatkan. Salat terhadap orang yang tewas dalam menjalani hukuman. Barang siapa yang tewas sewaktu menjalani hukuman, hendaklah dia dimandikan dan disolatkan.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Jabir radhiyallahu anna rajulan, sungguhnya seorang lelaki min aslam dari suku Aslam, datang ila Nabi menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tarafa bizina, maka laki-laki itu ngaku telah berbuat zina. Orang itu kalau telah berbuat zina, Bu, dalam Islam suruh pilih, Bu. Ngaku kepada pemerintah, hakim maksudnya, atau diem, gak usah lapor tapi tobat. Kalau lapor dihukum, Bu. Kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Na'udzubillahi minasyaitonir. Maka bagi yang berzina Nabi suruh pilih, mau diem, tidak usah lapor tapi tobat, atau lapor nanti dihukum. Nah ini dipilih lapor dia. Ya silakan aja kalau mau lapor. Fa'aradha, yang penting tobatnya, Bu ya. Yang penting apa? Tobatnya. Fa'aradha anhu, maka Nabi pun berpaling dari orang itu. Hatta syahida ala nafsihi arba'a marrat, hingga dia bersaksi atas dirinya 4 kali. Jadi rupanya Nabi cuek. Nabi itu nggak suka, Bu, kalau ada orang ngaku zina, itu Nabi nggak suka. Maksudnya nggak suka itu Nabi ya seolah-olah nggak dengar gitu loh. Nabi berusaha menghindar, karena Nabi itu tahu konsekuensi hukumnya. Orang ini bisa mati kalau sudah menikah berzina, bisa dihukum mati. Maka Nabi berusaha untuk tidak menggubris omongan orang itu gitu. Tapi orang ini maksa, Bu. Maksa orang ini. Terus kemudian faqala abika jununun, kata Nabi, jangan-jangan kamu gila, kata Nabi. Kamu ngomong gitu itu jangan-jangan kamu itu stres, gila. Qala la, tidak ya Rasulullah, kata orang itu. Qala ahsanta, apakah kamu zina muhsan? Apakah kamu sudah nikah? Qala na'am, iya. Fa amara bihi farujima bil musalla. Maka kemudian Nabi perintahkan orang itu untuk dihukum rajam di tempat lapangan yang biasa dipakai untuk sholat Id biasanya oleh Nabi. Falamma adlaqathu al-hijaratu farra faudrika farujima hatta mata. Maka Nabi pun menyuruh agar orang tadi itu dihukum, dirajam. Maka ia pun dirajam dalam lapangan terbuka tempat sholat Id. Dan ketika badannya telah luka-luka oleh batu, ia pun lari, tetapi dikejar dan dirajam lagi sampai mati. Faqala lahu ay anhu. Faqala, maka Nabi pun bersabda, maka Nabi pun mengucapkan kata-kata yang baik tentang orang itu dan menyolatkannya, karena dianggap dia taubat dengan serius, karena dia siap mati bahkan gara-gara perbuatannya itu. Berkata Ahmad, Imam Ahmad berkata, faqala lahu ay anhu an-nabi SAW khairan wa shalla alaihi. Berkata Imam Ahmad, berkata, setahu kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak menyolatkan seorang pun kecuali terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan bunuh diri, dan yang bunuh diri. Jadi Nabi itu orang yang berzina, yang tobat tadi itu, Bu, ketika mati Nabi masih mau menyolatkan. Kecuali koruptor, itu Nabi nggak mau menyolatkan. Yang kedua, orang yang mati bunuh diri, Nabi tidak mau menyolatkan. Tapi itu khusus Nabi, Bu ya. Kalau kita tetap harus menyolatkan. Termasuk orang yang belum bayar utang. Tapi di masa Nabi, di akhir hayat beliau itu, yang punya utang ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang yang nggak paham berkata begini, Bu, kok kejam sekali ya. Orang berzina, sudah nikah, berzina, kok dihukum mati. Kalau ngaku lah ya, kalau ngaku ya.
kalau ngaku, atau ada saksi 4 orang langsung menyaksikan perzinahan itu. Bu, jangan lihat dihukum matinya itu, tapi lihatlah dampak dari perbuatan zina itu. Saya pernah nonton di televisi itu, ada sebuah wawancara. Beberapa orang bapak-bapak dan beberapa orang ibu-ibu, bapak rumah tangga, bapak yang baik, ibu yang baik, yang mengidap virus HIV/AIDS, kena AIDS. Kenapa Bu coba? Karena rupanya pasangannya telah berzina dengan pelacur atau gigolo atau dengan laki-laki nakal yang mereka mengidap virus HIV/AIDS, akhirnya terinfeksi. Begitu pulang senggama dengan istrinya. Istrinya hamil gara-gara senggama itu. Anaknya kena juga. Sudahlah bapaknya kena, istrinya kena, anaknya kena juga. Kira-kira orang kayak gitu pantas dibunuh nggak kira-kira itu? Karena kejam itu, karena membawa dampak ke yang lainnya. Jadi sebenarnya hukuman rajam dalam Islam itu untuk mencegah hal-hal buruk seperti itu diantaranya. Makanya tidak boleh main-main soal kemaluan dalam Islam. Tidak boleh main-main soal apa Bu? Kemaluan, karena bahayanya luar biasa. Nah, saya ulang tadi, Nabi itu kalau ada orang ngaku berbuat zina, kadang Nabi itu nggak langsung menanggapi, karena mungkin takutnya orang ini gila. Apa udah dipertimbangkan konsekuensinya, karena hilang nyawa konsekuensinya. Pernah ada orang datang ngaku telah berbuat zina, kata Nabi, enggak kali kamu cuma nyerempet-nyerempet di paha kali, kata Nabi. Betul, Nabi berusaha mencarikan alasan supaya orang ini jangan sampai kena hukum rajam atau hukum cambuk tadi. Orang ini bilang, tidak ya Rasulullah, masuk katanya. Enggak masuk kali, nyerempet kali, masuk ya Rasulullah. Seperti orang mengambil air di sumur pakai timba. Kalau dulu sumur itu ngambil pakai timba itu, masuk ya Rasulullah. Baru Nabi eksekusi. Makanya saya ulang, nun sewu nggih, siapapun yang telah berbuat zina, yang penting tobat, minta ampun kepada Allah, jangan diulangi lagi. Terus kalau di negara Islam boleh pilih antara ngaku atau tidak ngaku. Kalau ngaku harus siap dihukum. Kalau nggak ngaku ya diam aja udah. Tobat, yang penting tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaku itu dipuji oleh Nabi. Namun yang tidak mengaku pun itu lebih meringankan beban beliau sebenarnya, karena kan berat juga membunuh. Kamu hukum orang sampai mati itu kan bukan hal yang mudah, karena perihal menghilangkan nyawa. Tapi yang penting tobat. Kalau nggak tobat, urusannya dengan Allah nanti. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan zina dan atau dizinai. Yang lalu biarlah berlalu, ila maqad salaf. Kedepannya jangan begitu lagi. Itu seperti itu. Belum tahu. Kalau di negara kita itu kan tadi masuk dalam kategori jinayat ya, pidana. Kalau di negara kita memang nggak berlaku hukum itu memang. Jadi kalau di negara kita ya nggak ada pilihan lain, tobat itu sudah. Terus jangan cerita-cerita. Dulu saya ini, jangan cerita-cerita, diam, tobat, nggak usah cerita-cerita. Nah kalau di negara kita memang nggak berlaku hukum itu. Kayak itu yang berhak menghukum rajam tadi atau cambuk itu pemerintah, bukan perseorangan. Jadi jangan terus, contoh gini nih, contoh. Saya pernah habis kuliah subuh itu dipanggil oleh jamaah saya ke rumahnya. Saya datang, kata beliau, ada apa Pak? Saya tanya, ada apa Pak? Kata beliau, istri saya telah berzina Ustaz, dia bilang itu. Berzina dengan laki-laki yang selama ini dia bantu ekonominya. Selama 1,5 tahun waktu berzinahan itu,
dan 2 kali dikerjakan zina itu di rumahnya, di rumah suaminya. Nah, singkat kata, ini bermula dari si istri mencurigai suaminya selingkuh. Dia minta tolong sama orang dekat suaminya itu untuk memata-matai suaminya. Berujung malah dia yang selingkuh. Gara-gara seudon sama suami, malah dia yang selingkuh. Singkat kata, singkat cerita, saya ngomong ke bapak ini, loh bapak kok bisa ngomong istri bapak berzina? Bapak kata siapa? Ya, beliau bilang istri saya ngaku, Ustaz. Oh ya udah kalau ngaku, kalau nggak ngaku soalnya nanti ada aturan sendiri soalnya. Ngaku, Ustaz. Terus maunya bapak apa? Kok nanya, kok manggil saya bilang gitu. Apa istri saya perlu saya rajam, Ustaz? Saya bilang janganlah, saya bilang. Itu kewenangan negara, bukan kewenangan person. Bukan kewenangan pribadi, bukan. Itu kewenangan negara ya. Terus dalam konteks negara kita bagaimana? Yang notabene hukum pidananya tidak begitu. Ya udah, tobat minta ampun kepada Allah, tidak usah cerita lagi, udah tutup kasus ini. Tobat minta ampun kepada Allah. Semoga Allah ampuni. Itu saya bilang begitu. Itu kejadian begitu. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, jadi enggak usah cerita-cerita, Sofian aku anu. Itu seperti itu. Oh, lanjut ya. Terus kemudian sholat terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan, korupsi maksudnya ini ya, dan bunuh diri, dan orang yang durhaka lainnya. Bagaimana ini? Kalau ada orang model kayak gini bagaimana ini? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menggelapkan harta rampasan, koruptor berarti ya, yang bunuh diri dan orang durhaka lainnya hendaklah disolatkan. Tetap disolatkan Bu ya. Ada orang mati bunuh diri tetap disolatkan. Ustaz, kan kata Quran kafir. Iya, kafir nikmat, bukan kafir akidah, bukan keluar dari Islam, bukan. Kafir nikmat, dosa besar. Orang yang mati bunuh diri itu Bu, statusnya kufur nikmat, bukan kufur millah, bukan kufur i'tiqad, bukan kufur keluar dari Islam, bukan. Maksudnya dia telah berputus asa terhadap rahmat Allah. Orang seperti ini tetap harus disolatkan, walaupun Nabi tidak mau menyolatkan, karena itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nawawi rahimahullah, menurut Al-Qadhi, madhab umumnya ulama ialah disolatkannya setiap muslim. Orang yang menjalani hukuman, yang dirajam, yang bunuh diri, dan anak zina. Dan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan. Dan orang yang bunuh diri maksudnya sebagai peringatan dan ancaman terhadap perbuatan ini, sebagaimana juga ia enggan melakukan terhadap orang yang mati dalam berhutang, dan menyuruh salat dan menyuruh sahabat untuk menyolatkannya. Jadi Nabi tidak mau menyolatkan, tapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk tetap menyolatkan. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, ini ada orang meninggal dunia, tapi kami tidak pernah tahu dia sholat. Saya bilang, mungkin sholat di rumah kali, coba tanyakan sama keluarganya. Kata keluarganya emang gak sholat katanya. Terakhir pertanyaan saya, pernah gak dia diketahui menghina sholat? Kalau dia sudahlah tidak sholat, ditambah lagi mengingkari kewajiban sholat, apalagi menghina sholat. Kalau kata dalam mazhab Syafi'i, orang seperti ini sudah murtad dengan kesepakatan para ulama, gak usah sholatkan. Kalau diketahui dia mengingkari kewajiban sholat, dia pernah menghina sholat, atau dia pernah menganggap bahwa sholat itu gak wajib misalnya, padahal sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kalau dia karena muales, gak sholatnya karena muales, dia tahu itu wajib,
cuman dia mau walas. Yang begini-begini kalau dalam mazhab Syafi'i tetap disolatkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya tetap apa disolatkan. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Hazm, hendaklah disolatkan setiap orang yang beragama Islam, baik ia seorang budiman atau durjana, tewas sewaktu menjalani hukuman, waktu merampok atau mendurhaka. Yang menyolatkan mereka itu ialah imam dan lainnya. Demikian juga halnya orang yang berbuat bid'ah, selama tidak jatuh kepada kufur, dan orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain walau ia merupakan orang yang paling jelek di muka bumi ini. Ini jika meninggalnya itu dalam keislaman, berpedoman kepada umumnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalu, salatkanlah sahabatmu asal masih Islam, dia sepatutnya kita salatkan. Karena termasuk kewajiban seorang muslim menyolatkan saudaranya muslim yang lainnya. Kalau dulu itu gini Bu, kalau saya baca dalam penjelasan Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, beliau mengatakan begini, dulu itu ada orang pemikirannya itu disesatkan, perbuatannya disesatkan, iktikadnya disesatkan, bahkan dikafirkan pemikirannya ya, pemikirannya iktikadnya bahkan dikafirkan. Itu oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Asal yang bersangkutan masih bersyahadat dengan baik dan benar, maksudnya dengan bersyahadatnya enggak tercederai. Karena ada orang itu bersyahadat tapi syahadatnya tercederai gara-gara menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak benar ini. Yang kedua, selama dia masih sholat 5 waktu dan selama masih puasa di bulan Ramadan, itu sesesat apapun orang itu, walaupun sampai dikafirkan oleh para sahabat, perbuatannya atau kelakuannya atau pemikirannya atau etikotnya, tapi kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan, termasuk disolatkan jenazahnya. Nah, kalau kita kan repot tadi, ada salah satu yang dia tidak kerjakan, nggak sholat 5 waktu itu, makanya beda pendapat ulama. Kalau mazhab Syafi'i tetap disolatkan selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, selama dia tidak pernah menghina sholat, kita sholatkan seperti biasa. Pun lanjut. Sedang setiap muslim itu merupakan sahabat bagi kita. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya mukmin itu bersaudara. Dan firmannya pula yang artinya orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah pembela bagi yang lainnya. Maka orang yang melarang menyolatkan seorang muslim berarti ia telah mengeluarkan ucapan yang berat sekali tanggung jawabnya. Apalagi orang yang fasik itu lebih memerlukan doa saudaranya sesama mukmin daripada orang yang budiman yang dirahmati Allah. Diterima riwayat yang sahih bahwa seorang laki-laki meninggal di Khaybar. Maka bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum innahu qad ghalla fi sabilillah." Salatkanlah atas sahabat kalian karena sesungguhnya dia telah korupsi di jalan Allah. Qala Nabi bersabda, "Fafattashna mata'ahu fawajadna jazaron la yusawi dirhamaini." Dan ketika diperiksa, barang-barang yang dijumpai ialah sebuah tas kulit yang harganya tak sampai 2 dirham. Jadi, kalau berkata siapa rawi ya, maka begitu diperiksa ternyata dia korupsi yang sepele sebenarnya, tapi sepele aja Nabi udah nggak mau nyolatkan karena terjadi kecurangan itu. Itu saking buruknya kecurangan. Kalau bagaimana kalau korupsinya 2 triliun? Diterima pula riwayat yang sahih bahwa Atha rahimahullah menyolatkan anak zina
begitupun ibunya yang melakukan perzinaan itu, sepasang orang yang dikutuk, orang yang dihukum pancung, dihukum rajam, dan orang yang lari dari medan pertempuran lalu dibunuh. Kata Atok, saya tidak akan meninggalkan sholat terhadap orang yang membaca la ilaha illallah. Firman Allah Ta'ala yang artinya setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penduduk neraka, diterima lagi berita yang sahih bahwa Ibrahim An-Nakhai menyatakan bahwa mereka tidak meninggalkan sholat terhadap seorang pun dari ahli kiblat, juga terhadap orang yang bunuh diri sekalipun. Katanya pula, orang yang dirajam pun hendaklah juga disolatkan. Juga diterima berita yang sahih dari Qatadah rahimahullah bahwa ia berkata, sepengetahuanku tak seorang pun dari ulama yang menghindari sholat terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia muslim. Diriwayatkan pula dari Ibnu Sirin rahimahullah, katanya, tak seorang pun yang saya jumpai merasa dirinya berdosa bila melakukan sholat terhadap seorang ahli kiblat. Dan Abu Ghalib rahimahullah pernah bertanya kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, apakah seorang peminum tua disolatkan? Ujarnya, memang. Mungkin suatu ketika ia sedang berbaring di kasur yang mengucapkan la ilaha illallah hingga diampuni oleh Allah. Juga Hasan berkata, hendaklah disolatkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia solat menghadap kiblat. Hal itu merupakan syafaat baginya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh Bu. Masalah yang lain boleh, monggo silakan. Sekarang tanggal 28 nggih. Nggih, monggo Bu Sutira. Monggo. Sebentar, ada orang gimana? Terus betul apa tidak? Betul apa tidak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Intinya gini Bu, orang kalau sudah meninggal, dia tidak bisa lagi berbuat baik yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi dia hanya menunggu aja kalau ada yang berbuat baik untuk dirinya, baru kemudian dia bisa mendapatkan manfaat kebaikan. Contoh, dia sering nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang majelis taklim, sering wakaf, namanya sedekah jariyah. Maka selama masjid, musola, majelis taklim, madrasah atau apapun yang sering dia pakai, yang sering dia sumbang itu dipakai untuk kebaikan, maka selama itu pula beliau terus dapat aliran pahala yang sangat besar. Ini kemarin yang meninggal ibu siapa? Ibu Eni Rahayu. Kan beliau termasuk yang sering memprakarsai pengajian ini kan? Termasuk dua temannya Bu Sutira yang dulu. Ya, itu selama pengajian ini masih berlangsung terus sampai detik ini, itu pahalanya masih terus mengalir untuk beliau berdua. Setiap pahala yang dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, timbangan kebaikan ditambahkan terus. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bisa yang kita ajarkan atau yang kita sebarkan. Jadi kalau kita habis ngaji, kita share di grup pengajian misalnya, sehingga orang dapat ilmu baru atau dapat ilmu yang dia belum tahu sebelumnya atau apapun, dan bermanfaat, ternyata diamalkan sama orang itu, maka selama ilmu itu masih diamalkan, selama itu pula kita dapat bagian pahalanya. Sama. Nah, yang terakhir doa di hadis Sahih Muslim ya, doa dari anak-anaknya yang soleh. Sebenarnya nggak cuma anak sih, kalau di hadis yang lain ya, atau di ayat yang lain. Kenapa? Karena doa orang beriman semuanya bermanfaat. Nah, jadi doa itu salah satu aja Bu yang paling kita tunggu.
kalau kita udah meninggal dunia nanti. Salah satu yang paling kita tunggu. Nah, yang tidak kalah pentingnya tadi stok sedekah jariah itu. Dan ilmu yang bermanfaat. Makanya mumpung ibu masih hidup, mumpung kita maksud saya, mumpung masih hidup, monggo sediakan sebagian harta kita itu untuk sedekah yang pahalanya terus mengalir. Bentuknya terserah, Bu. Masjid, mushola, majelis taklim, perbaikan jalan, beasiswa sekolah, modal usaha, menanam pohon. Ini sedekah pahalanya terus mengalir. Monggo dicari saja, Pak. Mengalirkan air, termasuk mengalirkan air. Oh, nggak punya duit Ustaz. Loh, nggak harus banyak kok. Yang penting kita ada andil di dalamnya. Kecuali uang kita banyak. Kalau memang betul-betul nggak punya uang, kasih tahu yang punya uang. Ngomong ke anak-anak kita, kamu kan udah kerja, Cung, Bu ya. Sebagian harta kamu untuk masjid atau musola gitu. Nah, itu kita nggak ngasih tahu itu dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Hadisnya Sahih Muslim. Man dalla 'alal khair, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ibu biasa baca Al-Quran. Terus? Cuman baca aja gitu maksudnya? Oh. Ntar. Ibu baca Al-Quran. Terus hukum-hukum tajwidnya maksudnya? Kenapa terus? Bagus. Orang yang punya kebiasaan dalam kebaikan, itu dalam hadis Sahih Bukhari diantaranya, dalam hadis Bukhari diantaranya saya tahu ya, itu kalau suatu saat yang bersangkutan terhalang dari mengerjakan kebaikan itu, baik karena safar atau karena sakit, di hadisnya karena itu ya, Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia mengerjakan kebaikan itu saat mukim dan saat sehat. Kata para ulama, diantara Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan ketika dia meninggal, nah ini beberapa ibu-ibu yang dulu biasa ngaji di sini, beberapa kan meninggal dah. Nah, nanti kita nyusul, tenang aja. Ya semoga Allah berkahi sisa umur kita ya, amin insyaallah. Nah itu jangan salah, beliau ini walaupun sudah gak ngaji lagi sekarang karena sudah wafat, insya Allah tetap dapat pahala seperti biasanya beliau ngaji pada setiap hari di mana beliau ngaji itu. Nah sama jenengan, saya, kita semua kalau punya kebiasaan baca Al-Quran misalnya, apalagi bacanya benar tadi, dengan megah baca dapat pahala apalagi benar. Nah itu si setiap kita biasa ngaji, kalau saat kita kok nggak bisa ngaji lagi karena meninggal misalnya, insya Allah tetap dapat bagian pahala yang sama seperti biasanya kita ngaji. Itulah pentingnya punya kebiasaan yang baik. Ngaten nggih Bu sediran. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Bu, silakan. Nggih. Nggih. Kalau ibu mau wudhu lagi tentu lebih baik. Tapi kalau ibu misalnya malas wudhu, namanya orang ya kadang ada malas-malesnya, ya daripada ibu kentut nggak lanjut ngaji, mending lanjut ngaji aja lah. Ya daripada antar gara-gara nggak wudhu terus nggak ngaji, ya mending tetap ngaji. Dan saran saya gini Bu, saran saya Al-Quran yang ada terjemahannya aja.
Karena kalau Al-Quran ada terjemahannya, itu bukan mushaf namanya. Boleh kalau itu. Tapi kalau nggak ada terjemahannya, ulama beda pendapat. Jadi kalau yang ada terjemahannya nggak apa-apa justru. Ya, saya kira itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.